Pemerintah Lampung Utara memastikan akan menggelar belajar tatap muka serentak yang dimulai pada awal tahun ajaran pendidikan baru 2021 pada 13 Juli mendatang. Hal ini dikatakan oleh Bupati Lampung Utara, Budi Utomo. Pelaksanaan belajar tatap muka diberlakukan untuk seluruh jenjang mulai dari sekolah pendidikan usia dini atau PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Meski demikian, pelaksanaan sekolah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di hari pertama belajar tatap muka, pihak sekolah diwajibkan memberikan 2 masker kepada seluruh muridnya secara gratis. Yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Dan diwajibkan ke setiap sekolah untuk menyiapkan 2 masker untuk satu anak dibagi. Manakala masker itu harus dicuci, maka dia punya yang satunya lagi. Kebijakan pemerintah Lampung Utara memberlakukan belajar tatap muka itu sudah berkoordinasi dengan tim Satgas COVID-19. Seluruh guru di wilayah ini juga telah divaksin COVID-19. Sampai dengan saat ini kita ada 240 vial untuk ketersediaan vaksin yang sudah mulai didistribusikan ke beberapa puskesmas di beberapa kecamatan. Yang peruntukannya itu untuk guru SD, SMP sederajat. Pelaksanaan belajar tatap muka itu akan diawasi ketat oleh tim Satgas COVID-19. Sebulan pertama masuk sekolah merupakan masa uji coba belajar sekolah tatap muka. Jika di masa uji coba itu tempat pendidikan tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19, maka belajar tatap muka akan dilanjutkan secara permanen. Dan bagi sekolah yang mengabaikan protokol kesehatan, maka akan diberikan sanksi proses belajar mengajar tatap muka dihentikan sementara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap warga lanjut usia di Tulang Bawang tidak hanya dilakukan di puskesmas saja. Pihak Pemkab setempat bekerja sama dengan pihak Polres melaksanakan program vaksinasi jemput bola. 3 mobil dikerahkan setiap hari untuk keliling kampung menghampiri rumah-rumah warga yang terdapat warga lanjut usia. Ada beberapa personil juga mengikuti dengan naik motor. Warga lansia yang didatangi kemudian diminta naik ke bus pelayanan SIM yang dijadikan untuk tempat vaksinasi serta diberikan sertifikat telah divaksin. Upaya vaksinasi jemput bola ini untuk meminimalisir warga lanjut usia tidak divaksin karena enggan pergi ke puskesmas ataupun takut disuntik. Inovasi mobil vaksinasi terhadap lansia sehingga vaksinasi lansia bisa tercapai dengan maksimal. Diharapkan dengan vaksinasi ini dapat mempercepat kekebalan imunitas warga lanjut usia yang sangat rentan tertular COVID-19. Vaksinasi jemput bola ini digelar secara berkelanjutan dengan memprioritaskan desa-desa yang kurang terjangkau akses kesehatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kecamatan Raja Basa. Pelaksanaan vaksinasi gelombang ketiga terhadap warga lanjut usia di Bandar Lampung kembali dimulai. Vaksinasi juga digelar di kantor kelurahan agar tidak terjadi kerumunan berskala besar di puskesmas. Salah satunya di Kelurahan Raja Basa, Bandar Lampung. Sabtu siang, belasan warga lanjut usia datang ke tempat ini untuk mendaftarkan diri di vaksin COVID-19. Syarat divaksin hanya membawa KTP dan kartu keluarga. Salah satu peserta vaksin, Nani, mengatakan vaksin tidak berdampak negatif. Sebenarnya kalau vaksin itu kita jangan mendengar dari hoak. Nyataannya memang enggak sih, tidak ada apa-apanya. Itu kan kesehatan juga. Apalagi kita kan sebagai kayak posyandu itu kan bersama masyarakat. Jadi kita harus vaksin duluan mencotokkan. Pelaksanaan vaksinasi terhadap warga lansia ini ditargetkan selesai pada 15 Juni mendatang.
Pihak Pemkot Bandar Lampung telah menyediakan 24.000 paket vaksin untuk lansia pada gelombang ketiga. 107 ribuan, ya. Yang kedua 82.000, nah sekarang 24.000 secara bertahap semuanya. Nah nanti ini datang lagi, kalau semuanya sudah kelar lansia, ini terakhir ya ini kayaknya ya. Terakhir lansia yang kita kita jemput bola. Nanti usia 18 sampai 59 tahun. Setelah lansia, pelaksanaan vaksinasi rencananya akan dilanjutkan terhadap masyarakat umum usia 18 sampai dengan 59 tahun. Masyarakat diminta agar mensukseskan program vaksinasi tersebut agar masa pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Rumah Tahanan Bandar Lampung mendirikan 3 ruang isolasi yang bisa menampung hingga 15 narapidana yang tertular COVID-19. Sebelum digunakan, ruangan itu terlebih dahulu disterilisasi dengan disemprot disinfektan. Selain itu, seluruh narapidana rutin dikumpulkan di lapangan untuk berolahraga bersama dan pembagian vitamin. Setiap pagi, seluruh narapidana secara bergantian berjemur di lapangan supaya imunitas tubuh menjadi lebih kuat. Nanti diminum ya. Lanjutin. Hingga Minggu siang belum ada narapidana di rutan Bandar Lampung yang tertular COVID-19. Namun berbagai cara itu bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 terhadap narapidana. Karena sebelumnya telah terjadi klaster lapas di Bandar Lampung. Bisa antisipasi bagi warga binaan yang terkena atau terpapar COVID, kita siapkan 3 kamar isolasi, yaitu dengan kapasitas masing-masing kamar 15 orang, jadi 45 orang. Dan alhamdulillah sampai hari ini sih tidak ada warga binaan atau tahanan di rutan kelas 1 Bandar Lampung atau reaksi dengan COVID-19. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap menjaga, tetap menerapkan protokol kesehatan di rutan kelas 1 Bandar Lampung. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan narapidana serta pegawai Lapas Raja Basa Bandar Lampung tertular COVID-19. Mereka yang sakit kemudian dirawat di ruang isolasi yang didirikan di dalam lapas. Pada pertengahan Mei lalu, pihak Lapas Raja Basa sempat menutup jadwal besuk bagi keluarga narapidana dengan tujuan mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.